Hai teman-teman, kembali lagi di channel kita Lirik dan Movie. Apa kabar kalian yang haus akan film-film yang menegangkan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah tragis yang dialami oleh sekelompok jurnalis, di mana sekelompok jurnalis tersebut menceritakan dan meliput sebuah terowongan bawah tanah yang banyak terdapat misteri yang belum terpecahkan. Judul dari film ini adalah The Tunnel 2011. Konon katanya, si film ini diambil dari kisah asli terowongan bawah tanah milik pemerintah. Tak hanya info dari para jurnalis, bahkan CCTV di terowongan pun memperlihatkan kejadian di sana. Pada saat melakukan peliputan, terdapat sebuah sosok aneh dan misterius. Apakah misteri dari terowongan pemerintah itu bisa diungkap dalam film ini? Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, mari support kita dengan like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video-video baru dari kita. Oke, daripada kalian penasaran, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film ini diawali oleh sebuah rekaman dari arsip kepolisian Australia yang berisikan sebuah percakapan dari seorang wanita yang meminta bantuan. Suara wanita yang ada di stasiun kereta tersebut terdengar panik karena dalam video ini terlihat temannya di bawah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun yang mengganggu dari percakapan ini adalah obrolannya berlalu begitu saja dan lalu sambungan telepon pun mati. Dan film ini pun baru saja dimulai. Kemudian scene dilanjutkan dengan diperlihatkannya foto-foto jadul dari pembangunan terowongan kereta tersebut. Terowongan tersebut berada di Australia semenjak Perang Dunia Kedua. Dan saat ini waktu di film berada pada tahun 2007, di mana televisi sibuk menayangkan minimnya sumber air bersih di negara tersebut. Keadaan tersebutlah yang membuat seorang jurnalis wanita bernama Natasha berbicara mengenai pemerintahan yang akan memulai proyek mendaur ulang. Jadi di sini yang akan didaur ulang adalah air comberan di bawah kota Sydney, yang mana kota tersebut tepat berada di sekitar terowongan kereta api bawah tanah yang sudah tidak digunakan. Namun di samping itu, ide ini pun menuai pro dan kontra. Ide tersebut pun juga membuat para tunawisma tersisihkan karena kebanyakan dari mereka menjadikan terowongan tersebut sebagai tempat tinggal. Akan tetapi, menurut pengakuan seorang pejabat kota di sana, tidak terdapat tunawisma yang bermukim. Ia berkata, jika partainya menang, maka proyek daur ulang air tersebut akan dilanjutkan. Melihat proyek pemerintah yang berhenti, Natasha pun dipenuhi tanda tanya. Apa alasan pemerintah menghentikannya? Kemudian, terdapat teman Natasha yang bernama Steve ikut memberikan kesaksian. Ia yang seorang kameramen mengenalkan seorang lagi yang bernama Tangles, di mana dua orang inilah yang selalu menemani Natasha dalam meliputi berita. Hingga suatu saat, di mana Natasha melihat suatu video dari anak-anak muda yang berada di terowongan, di mana pada saat itu mereka sedang mencoret-coret tembok terowongan kereta tersebut. Kemudian terlihat kepanikan di sana karena terdapat suara aneh. Natasha pun mengatakan bahwa ia sangat amat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam terowongan tersebut. Dan karena video itulah mereka berencana untuk meliputnya. Kemudian liputan pun diawali dengan mencari informasi dari pejabat kota. Terlebih dengan adanya rumor tentang hilangnya tunawisma di sana. Namun sang pejabat di sini tidak menjawab pertanyaan tersebut dan malah menghindari pertanyaan para jurnalis. Karena tidak terdapat informasi,
Di hari selanjutnya, Natasha dan tim membawa seorang tunawisma, di mana mereka akan bertanya langsung kepada penduduk pribumi berlisensi gembel di terowongan tersebut. Setelah persiapan sudah selesai, Natasha dan tim pun mulai sesi tanya jawab. Natasha pun mulai bertanya apa alasan dia tinggal di terowongan, dan si gembel pun menjawab, "Kan saya gembel, Mbak." Kemudian Natasha mulai melanjutkan pertanyaan, apakah ada tunawisma lain di sana? Setelah mendengar pertanyaan tersebut, si tunawisma terlihat bersedih. Itu disebabkan karena semua teman tunawismanya sudah menghilang, jawab si gembel. Di sini Natasha semakin dibuat bingung dengan apa yang menimpa mereka. Namun si gembel malah mulai menangis, bagaikan mengalami trauma yang berat. Si gembel menjerit histeris teringat nasib teman-temannya. Melihat keadaan tersebut, Natasha menghentikan wawancaranya. Karena hal ini, Natasha semakin yakin bahwa terdapat sesuatu yang tidak beres di terowongan tersebut. Maka dari itu, tim pun memutuskan untuk meliput langsung ke terowongan bawah tanah itu. Keesokan harinya, Natasha menghubungi temannya agar ia bisa mendapatkan izin untuk memasuki terowongan itu. Akan tetapi, temannya tidak bisa membantu karena pemerintah sudah menutup kawasan tersebut. Dia takut akan dipecat jika ketahuan membantu Natasha. Kemudian Natasha pun merubah rencananya. Ia pun menemui seorang temannya lagi yang bernama Pete untuk melakukan peliputan di terowongan nanti malam. Singkat cerita, Natasha dan temannya mendatangi stasiun. Dengan peralatan lengkap, mereka mulai memasuki terowongan. Akan tetapi, seperti sebelumnya, mereka tetap dilarang masuk, dan apalagi karena mereka tidak memiliki surat izin. Kemudian Natasha berusaha menyogoknya dengan uang. Namun sayangnya uang tersebut ditolak oleh si satpam. Dia pun mengusir Natasha dan timnya. Lalu mereka pun akhirnya menggunakan cara lain, di mana mereka akan mengambil jalur yang terkunci untuk menuju fasilitas terbengkalai itu. Meskipun pintu terkunci, mereka masih bisa nyempil lewat celah pintu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka mulai memasuki jalan yang benar-benar gelap. Mereka mencoba menuju ke penampungan air yang berada di dalam terowongan bawah tanah. Singkat cerita, mereka sampai di jalur kereta bawah tanah. Di sana mereka menemukan tanda-tanda bahwa tempat tersebut pernah dijadikan wilayah untuk bersembunyi saat zaman perang. Itu dibuktikan dengan adanya fasilitas seperti toilet dan lain-lain. Namun tak cuma itu, Natasha juga menemukan bekas kamar untuk tinggal para gembel di sana. Namun yang aneh dari tadi, mereka tidak menemukan satupun gembel. Lalu Natasha pun memulai liputannya dengan mengatakan bahwa pemerintah sudah berbohong atas pernyataan bahwa tempat tersebut tidak pernah dihuni gembel. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat penampungan air. Ketika sudah sampai di sana, mereka sangat kagum dengan besarnya tempat tersebut. Lalu mereka pun bergegas melakukan liputan lagi. Di sini berkali-kali Tangless yang bekerja di bagian audio terganggu dengan suara-suara aneh yang entah muncul dari mana. Setelah liputan selesai, kemudian mereka lanjut ke ruang lonceng, di mana ruang lonceng tersebut dibunyikan jika terdapat serangan udara pada Perang Dunia Kedua. Setibanya di sana, Natasha mencoba membunyikan lonceng tersebut, dan karena suara lonceng terlalu keras, Tangless mencoba merekam melalui ruang sebelah. Ketika persiapan sudah beres, mereka kembali membunyikannya. Ketika proses peliputan dimulai, betapa paniknya mereka saat Tangless ditarik sesuatu dan dengan cepat dia menghilang. Kembali ke waktu saat di terowongan. Saat pencarian Tangless, mereka teringat dengan peralatan syuting. Mereka pun kembali ke ruangan lonceng. Namun sesampainya di sana, semua peralatan mereka ternyata telah menghilang. Entah siapa dan apa yang telah mengambilnya. Kemudian mereka kembali mencari Tangless. Setelah beberapa menit, mereka mencoba beristirahat sejenak. Dan lalu Steve mengajak mereka pergi ke penampungan. Mendengar suara tersebut, mereka penasaran dan mencoba mengecek sebuah ruangan. Setibanya di sana, mereka kaget melihat cacaran darah di dinding. Apalagi saat melihat senter yang dibawa Tangless berada di sana. Mereka juga yakin sesuatu yang menyerang Tangless sudah dekat.
Di tengah rasa takut yang mencekam, mereka menuju tempat penampungan air. Karena bagaimanapun kondisinya, Tangles tetap harus ditemukan. Sesaat sebelum pergi, Natasha teringat dengan kameranya. Ia pun sadar bahwa kameranya ia taruh dekat pintu ruangan. Kemudian Natasha sempat mengecek rekaman kamera berharap menemukan petunjuk, dan betapa kagetnya mereka saat melihat seseorang pernah mengambil kamera tersebut. Dari dalam rekaman, orang misterius itu rupanya sedang memperhatikan ketiga jurnalis ini. Tetapi tak cuma itu, mereka juga melihat sosok misterius terekam kamera. Tapi sialnya, karena hanya sekilas, gambaran sosok itu tidak jelas. Betapa paniknya mereka melihat si satpam ditarik sesuatu. Mereka pun kembali bersembunyi. Lalu Natasha menolong Pete yang terluka di tangannya. Singkat cerita, ketika makhluk tersebut sudah pergi, mereka melanjutkan pelarian. Akan tetapi, keadaan lorong yang tidak sesuai dengan peta sangat membingungkan mereka. Mereka yang semakin ketakutan akhirnya kembali ke atas guna mencari bantuan. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki. Sontak mereka segera bersembunyi, tapi untungnya itu adalah si satpam. Kemudian mereka menceritakan tentang Tangles yang diculik sesuatu. Mendengar kabar tersebut, si satpam mengantar mereka untuk kembali ke atas. Tapi tiba-tiba, lalu dengan menggunakan insting saja, mereka masuk ke salah satu lorong tersebut. Belum jauh mereka masuk, suara aneh terdengar lagi. Dan ternyata suara itu berasal dari rintihan si satpam yang kehilangan matanya. Mereka yang ketakutan jelas tidak berani untuk menolongnya. Lalu, tiba-tiba, sosok yang menjadi penghuni terowongan pun mematahkan leher satpam. Tanpa diduga, sosok misterius itu mengejar mereka. Untung saja mereka berhasil selamat dan berada tepat di bawah terowongan jalan. Natasha yang panik pun berusaha meminta tolong, akan tetapi usahanya sia-sia saja. Kemudian Pete berusaha menenangkan Natasha, karena ia khawatir teriakan temannya itu hanya akan mengundang sosok misterius mendatangi mereka. Ketika Natasha kembali tenang, mereka mencari jalan lain untuk keluar terowongan. Tanpa diduga, sosok misterius menarik Pete. Tapi untungnya sosok tersebut kabur setelah melihat cahaya dari kamera Steve. Dan karena ia tidak mendapat luka yang berarti, mereka mulai melanjutkan pelarian. Kali ini sosok misterius mengincar mereka dari arah depan. Mereka pun bingung harus kabur kemana. Di tengah keputusasaan Natasha melihat cahaya di dinding yang sudah lapuk. Ia pun mengira itu adalah cahaya dari luar. Kemudian ia berusaha menjebol dinding tersebut. Setelah berhasil masuk, mereka berjalan dengan penuh waspada. Akan tetapi mereka malah masuk ke tempat yang lebih mengerikan. Karena di tempat tersebut mereka melihat banyak mata manusia tergeletak begitu saja. Mereka pun yakin bahwa sosok aneh itu adalah pemburu mata manusia. Lalu tiba-tiba dari arah yang tak terduga, sosok aneh berhasil menyerang Pete. Natasha pun berlari sekencang-kencangnya. Tanpa terasa, hal itu membuat dia terpisah dengan teman-temannya. Lalu yang kini sendirian mendengar suara kereta bawah tanah. Dan itu berarti lokasinya sudah dekat dengan pintu keluar. Kemudian Natasha pun melanjutkan kembali pelariannya. Tapi ternyata makhluk mengerikan itu pun berhasil menangkap Natasha. Kembali ke Pete dan Steve. Setelah serangan tadi, mereka masih selamat dan hanya mendapat luka ringan. Lalu mereka berusaha mencari keberadaan Natasha yang entah berada di mana. Di sisi lain, Natasha kali ini dibawa ke tempat penyimpanan air seperti si satpam tadi. Tak lama kemudian, kedatangan Pete dan Steve berhasil membuat makhluk itu pergi. Sementara ia akan menahan makhluk itu sendirian, Natasha melanjutkan pelarian. Singkat cerita, mereka sampai di jalur kereta bawah tanah. Ketika berada di sana, mereka mendengar suara Pete yang berhasil kabur. Kemudian, mereka bergegas menolong temannya yang sudah terluka parah itu. Dan hingga pada akhirnya, mereka sampai di stasiun kereta bawah tanah yang masih beroperasi. Di tengah kepanikan tiga jurnalis ini, orang-orang cuma bisa bingung melihatnya. Mungkin karena mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Natasha meminjam telepon untuk menghubungi polisi.
Dari panggilan Natasha tersebutlah rekaman di awal tadi didengarkan. Tapi anehnya, Natasha menyebutkan dia ada di stasiun dan panggilan pun terputus. Sementara itu, Pete yang dipenuhi luka kini terdiam dan sekarat. Kemudian scene kembali ke penuturan Steve di mana dia merasa pemerintah sudah menyerah dengan kejadian di terowongan. Sementara Natasha yang sangat menyesal mengajak teman-temannya meliput terowongan tersebut. Menurut laporan, Pete akhirnya tewas di rumah sakit karena pendarahan dalam. Dan setelah liputan terowongan itu, Natasha akhirnya berhenti menjadi seorang jurnalis. Sementara Tangles sampai saat ini tidak pernah diketahui keberadaannya. Parahnya lagi, polisi malah menutup kasus ini. Dengan begitu, pemerintah jelas-jelas menutup kasus aneh ini. Dan liputan ini pun hanya sekedar menjadi laporan saja karena tidak ada media yang berani memberitakannya. Dan misteri pun tidak terungkap. Bagaimana? Apakah ada yang punya kesimpulan dari film ini? Karena memang film ini katanya diambil dari kisah nyata. Apakah benar? Silahkan teman-teman tulis pendapat di kolom komentar ya. Dukung kita dengan like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita lebih bersemangat untuk membuat konten yang bagus buat teman-teman. Sehat terus teman-teman. Dadah.